Yang selanjutnya, quantifier. Nah, quantifier ini sering sekali digunakan untuk kata benda. Seperti contoh, definisi dulu ya. Definisi quantifier adalah kata sandang yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari suatu kata benda. Contohnya a little milk. Jadi kata determiner ini, kata depan ini adalah kata sandang ini digunakan untuk memberikan arti jumlah ya, jumlah. Itu bisa banyak, bisa sedikit, tapi ada yang lain variasinya. Seperti contoh, there are many things to do today. Ada banyak benda, ada banyak hal gitu ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan hari ini. Jadi halnya ini ada banyak, jadi memberikan arti banyak. Terus, would you like a little milk? Would you like a little milk in your coffee? Apakah kamu mau sedikit susu di kopi kamu? Jadi memberikan arti sedikit ya, kalau a little itu. Jadi ada macam-macam quantifier ini. Contohnya yang selanjutnya adalah jenis-jenis quantifier ya. Saya bagi menjadi dua, countable sama uncountable. Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung sama kata benda yang tidak bisa dihitung, yang uncountable. Jadi many itu sama much artinya banyak. Jadi ini sepasang ya, sepasang banyak. Tapi many untuk kata benda yang countable seperti apple, chair, house. Tapi kalau much itu seperti kata benda yang uncountable seperti water, sugar, hair dan yang lain-lain ya, yang tidak bisa. Much knowledge ya, seperti knowledge, seperti information. Much knowledge, much information, itu bisa menggunakan much. Terus a lot of kalau kalian bingung menggunakan many sama much, kalian bisa ganti dengan a lot of, karena a lot of itu bisa digunakan untuk countable atau uncountable. Terus ada a few sama a little. Kalau a few sama a little ini artinya sedikit ya, sedikit. Kalau a few itu untuk countable, kalau a little itu untuk uncountable. Contoh a few books sama a little water, a little milk, seperti yang di contoh tadi. Harus menggunakan ini ya, kalau yang countable itu harus ditambahkan s atau bentuk plural ya. Meskipun diawali sama ini, tetap kata bendanya bentuk plural. Terus ada few sama little. Few ini sama little itu kok mirip dengan yang di atas ya, a few sama a little. Artinya sama-sama sedikit, tapi bentuknya, fungsinya adalah menyatakan sesuatu yang sangat sedikit atau kurang. Jadi kalau diartikan itu kurang ya, few book, buku yang sangat sedikit gitu, terlalu sedikit bukunya gitu intinya. Terus little water, little milk, terlalu sedikit susunya gitu atau airnya. Jadi intinya adalah terlalu sedikit ya, intinya few sama little. Ada lagi a bit of. A bit of ini untuk kata benda uncountable saja ya, a bit of ini. Terus ada less juga, kata benda untuk uncountable seperti less sugar, less apa ya, biasanya di makan itu kayak less sugar, maksudnya tanpa gula gitu ya, less sugar, tanpa gula. Terus apa lagi ya, banyak lah contoh-contoh lah yang lain. Jadi less itu artinya tanpa gula, kalau a bit of itu sedikit ya. Terus ada some atau any. Some atau any itu bisa untuk countable sama uncountable. Some itu ada artinya beberapa, atau any juga, some books, some houses ya. Atau bisa untuk yang uncountable, some water, some milk, some tea, some coffee. Nah, kalau any itu digunakan untuk kalimat negatif atau pertanyaan. Jadi enggak kalau some itu untuk kalimat positif, kalau any itu untuk kalimat negatif sama pertanyaan. Jadi contoh, do you have any money? Do you have any money? Nggak bisa do you have some money, atau bisa sih some, tapi menggunakan any ya. I don't. Kalau negatif pasti menggunakan any.
I don't have any money. Saya nggak punya uang apapun, beberapa uang apapun ya. Atau I don't have any apples. Saya nggak punya apel sama sekali gitu. Intinya kalau any sama any itu untuk kalimat negatif atau pertanyaan. Nanti ada video tentang quantifier sendiri yang lebih spesifik ya, lebih jelas dan lebih detail nanti ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan banyak gitu. Terus ada several ini artinya beberapa sama seperti kayak some, tapi untuk countable saja. Several ini hanya untuk countable saja. Jadi kemudian enough atau plenty of, ya bisa enough bisa plenty of, artinya cukup ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara enough sama plenty of. Kalau enough berarti enough books, jadi bukunya cukup. Kalau plenty of itu cukupnya itu berlebihan ya, sampai berlebih ya. Makanya plenty of books, jadi udah sangat cukup sekali gitu. Kalau cukupnya enough itu cukup standar gitu ya. Kalau plenty of itu berkecukupan atau lebih dari cukup gitu artinya ya. Sama untuk uncountable bisa. More juga bisa, more books, lebih artinya lebih. More books, more water, more milk, more ya bisa artinya lebih ya untuk countable sama uncountable. Sama no itu artinya tidak. No books tanpa buku. No milk tanpa water, tanpa susu, seperti itu. I write letter. There is no books. There is no book in my room. Nggak ada buku di kamar saya. There is no sugar in this water. Tidak ada gula di minuman ini ya. Contoh seperti itu ya. Jadi kalian bisa membuat contoh sendiri-sendiri gitu ya, sesuai dengan fungsi dari ini contoh-contoh quantifier. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ya, distributive itu apa? Distributive determiner yaitu determiner kata sandang yang digunakan untuk menjelaskan orang atau benda sebagai kelompok atau individu ya. Jadi kata benda kalau dianggap sebagai suatu kelompok atau semuanya atau sebagai individu itu bisa menggunakan distributive determiner. Contohnya all children need affection ya. Jadi ini yang dianggap adalah semua anak-anak gitu ya. Semua anak-anak butuh kasih sayang. Every child receive a present. Jadi ini yang dianggap adalah setiap anak-anak menerima menerima sebuah hadiah gitu ya. Jadi kalau menggunakan all itu berarti dianggap semua, maka kata bendanya itu plural. Tapi kalau menggunakan every itu dianggap individu, maka kata bendanya itu menggunakan singular seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh example dari distributive. All itu untuk kata benda yang semua, jadi harus plural ya. All children, all books, all sugar. Kata benda countable atau uncountable bisa. Each itu untuk kata benda countable ya. Each plant, each other, each student itu harus singular semuanya. Artinya each plant setiap tanaman, each other setiap, bukan setiap, setiap. Jadi kalau each other itu gini, I talk each other, kita saling artinya saling berbicara gitu ya. Kalau each other itu saling. Each student, setiap siswa. Every sama artinya, every itu setiap, sama dengan each ya. Kalau half itu separuh. Jadi kalau ada all, ada half. Half itu dianggap separuh, seperti half the people. Half juga bisa ditambahkan of ya. Selain half
juga bisa ditambahkan preposition of half of the people, half of my apple, half this apple, half of us, bisa ditambahkan dengan kata pronoun half of us. Ada both itu dua ya, untuk dua orang ya, both parents, both of my parents, both of us, both Rudy and Rini. Jadi untuk dua orang. Either itu untuk pilihan, either ice cream or chocolate cake, either Tuesday or Friday. Sama neither itu untuk dua, tapi untuk negatifnya, neither cookies or nor candy, tidak cookies ataupun candy, intinya tidak. Kalau neither swimming or nor surfing, tidak berenang ataupun surfing gitu. Kalau either itu pilihan, kalau neither bukan pilihan. Nah, yang terakhir adalah different word. Different word ini mudah sekali ya. Different word itu adalah ya other sama another ya, ini ya sudah ada contohnya. Adalah kata sandang yang berfungsi untuk menunjukkan makna benda yang lain yang berbeda atau tambahan ya, jadi makanya ada other sama another, artinya lain gitu ya. Terus contohnya adalah there are other jobs you could try. Ada pekerjaan yang lain yang kamu bisa coba ya, maksudnya adalah opsi lain ya, atau pilih yang lain. Where is the other packet of cereals? Jadi other itu bisa untuk kata benda countable yang banyak atau yang tidak, yang singular, dan juga bisa untuk countable, uncountable ya, uncountable. Is there any bread? Jadi bisa ditambahkan any juga sebelumnya other ya. Apakah ada bread, roti yang lain gitu, beberapa roti yang lain gitu. Have another cup of tea, apakah have another cup of tea, ambil secangkir teh lain gitu ya. Another ya, another, kalau another itu satu ya, satu untuk satu. Jadi intinya adalah ini, another digunakan untuk kata benda tunggal singular ya, untuk satu, makanya diawali Kalau other digunakan untuk kata benda tunggal atau jamak, terserah. Jadi contoh there are other jobs, bisa banyak nih. Other paket ini untuk satu ya, atau any other bread. Kalau another ini untuk kata benda yang satu, another cup of tea untuk khusus satu, another one, seperti itu. Jadi itu teman-teman, jadi itu adalah fungsi dari different word, untuk memberikan pilihan lain atau memberikan sesuatu yang berbeda gitu, menunjukkan atau memberitahu sesuatu yang berbeda atau yang lain. Jadi itu saja teman-teman, agak banyak sih determiner, karena memang determiner itu banyak sekali, sama seperti kayak preposition dan yang lain-lain, dan pembagiannya sangat banyak sekali. Mungkin next saya akan memberikan atau membuat video yang lebih detail tentang determiner, macam-macam seperti artikel, seperti quantifier, itu perlu dijelaskan lebih dalam lagi ya. Thank you so much for watching this video, and if you have any questions you can ask on the comment. Saya akan menjawab sebisa mungkin, dan terima kasih udah menonton. See you next time in other video. Don't forget to subscribe and share this video to your friends. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian sendiri dalam belajar bahasa Inggris dan meningkatkan, dan juga untuk teman-teman kalian juga ya kalau di share. Adalah saya sih, assalamualaikum.